Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik yang saya cintai, kita ketemu lagi dalam sesi kuliah kita yang ketiga, tetap dengan video yang bisa dilihat melalui YouTube ya nanti. Jadi memang kuliah yang saya berikan ini singkat karena saya tahu bahwa kalau orang melihat video itu gitu ya dalam waktu 20 menit itu sebetulnya sudah kehilangan konsentrasi. Oleh karenanya saya berusaha untuk membuat ringkasan. Jadi kuliah yang saya berikan itu bersifat ringkasan. Sebetulnya materinya sangat panjang. Setiap pertemuan yang seharusnya itu 2 jam harus saya sajikan dalam 20 menit. Ini menjadi kesulitan saya sehingga saya harus meringkas mana-mana yang penting di dalam setiap sesi kuliah itu. Nah, ini memang membuat kualitas dari kuliah itu memang berkurang. Nah, oleh karenanya adik-adik jangan sekedar mendengarkan kemudian absen di kolom komentar saja gitu ya. Saya harapkan adik-adik betul-betul menyimak dengan sungguh-sungguh, kemudian kalau bisa kemudian mengembangkan dengan membaca berbagai macam literatur dan seterusnya, itu yang menjadi harapan saya. Baik, untuk kuliah kita pada hari ini itu tentu kelanjutan yang kemarin. Yang kemarin di akhir kuliah kemarin sudah saya jelaskan bahwa apa itu yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari olah pikir manusia. Jadi timbul itu yang sudah nyata, tidak hanya dalam angan-angan. Jadi dia itu sudah nyata menghasilkan suatu produk atau proses. Jadi karya intelektual itu selain bisa berupa produk, dia bisa berupa proses yang berguna bagi manusia. Nah, itu nanti yang bisa disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Nanti bisa berupa karya cipta, bisa berupa temuan-temuan teknologi baru, prosesnya, dan seterusnya. Itu adalah akhir dari kuliah kita kemarin. Nah, oleh karenanya kita akan mencoba untuk melanjutkan kuliah kita yang kemarin itu. Apa toh inti dari HKI itu hak kekayaan intelektual, itu memang sering disebut dengan disingkat dengan HKI. Apa toh intinya HKI itu? Intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Itu. Jadi kalau adik-adik itu menciptakan sesuatu, punya karya cipta, punya temuan baru di bidang teknologi, itu mempunyai hak ekonomi yang tanpa diganggu oleh orang lain, gitu. Artinya diganggu itu ya dicuri, ya dipublikasikan, ya apapun lah. Pokoknya adik-adik ketika mempunyai karya cipta atau karya intelektual lainnya berupa temuan teknologi baru, prosesnya, dan seterusnya, maka hak ekonomi kita sebagai penemu, sebagai pencipta, itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, bagaimana undang-undang melindungi itu semua adalah inti dari mata kuliah atau pembahasan tentang hak kekayaan intelektual. Saya kira itu intinya, itu ya, harus diingat. Lalu objeknya apa? Tuh. Objeknya apa? Kalau subjeknya jelas ya, kemarin sudah saya sampaikan. Oh, subjeknya itu manusia, yang menemukan itu subjeknya, yang menciptakan itu subjeknya. Terus objeknya apa? Objeknya adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang diekspresikan kepada umum gitu. Jadi itu adalah eh,
karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir manusia. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah karya cipta itu, karya intelektual itu sudah berwujud, gitu ya. Jadi sudah ada wujudnya gitu, tidak dalam bentuk cita-cita, angan-angan, pikiran, imajinasi dalam otak manusia itu tidak cukup. Tapi itu harus diwujudkan dalam karya yang sudah nyata. Jadi misalnya adik-adik bercita-cita ingin membuat suatu cerpen tentang ketika adik-adik pulang kampung. Nah, imajinasi tentang pulang kampung yang masih di dalam otak kita, yang masih berupa rencana itu tidak disebut sebagai karya intelektual itu. Sebelum adik-adik menulis dalam bentuk buku, itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud karya intelektual di sini itu adalah ketika imajinasi kita sudah dituangkan dalam bentuk nyata, ada wujudnya dan seterusnya. Jadi itu. Jadi objek itu ketika karya cipta intelektual manusia itu sudah berwujud menyata, bisa dinikmati oleh orang lain, tidak sekedar dalam imajinasi kita. Saya kira itu poinnya. Baik, ini saya sampaikan tentang kritik-kritik terhadap HKI. Nah, apakah HKI itu ideal? Ya tentu tidak. Banyak sekali kritik. Misalnya ada versi negara maju, pandangan negara berkembang bagaimana. Pandangan negara berkembang itu umumnya karena HKI itu timbul dari dunia yang sudah maju, maka sering dianggap sebagai suatu eksploitasi terhadap negara yang berkembang. Karena ciptaan-ciptaan, temuan-temuan itu rata-rata dari negara maju. Negara berkembang seperti Indonesia biasanya dijadikan konsumen dari temuan-temuan karya-karya cipta itu, sehingga kita lebih banyak membayarnya daripada menerima income dari temuan-temuan yang ada itu. Nah, oleh karenanya itu bagian dari kritik-kritik yang berkembang tentang hak cipta itu. Namun demikian, ada beberapa catatan tentang kritik-kritik terhadap HKI itu. Yang lainnya, yang pertama, informasi dan teknologi tidak dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah ini jadi memang kelemahan dari kita ya, kita sebagai negara berkembang itu tingkat intelektualitasnya kita itu juga masih banyak yang kurang. Nah, oleh karenanya ciptaan-ciptaan yang muncul pun itu berkurang. Yaitu juga karena minimnya kemampuan teknologi dan informasi yang dilakukan. Coba kita lihat saja. Di antara sebagian masyarakat kita yang menengah ke atas, itu seberapa persenkah yang memahami tentang hukum-hukum hak cipta? Tidak banyak. Tidak banyak yang berkembang. Bahkan beberapa brand-brand terkenal yang sudah beredar di mana-mana itu kadang-kadang sebagian besar juga tidak dilindungi oleh hukum dan hak cipta. Nah, ini adalah beberapa keprihatinan kita karena memang keterbatasan informasi dan teknologi itu yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prosedurnya rumit dan memakan waktu yang lama. Nah, ini memang keluhan dari sebagian besar orang, dan memang pada prakteknya memang proses pelayanan ya pemerintah terhadap hak kekayaan intelektual ini masih sangat lamban. Kementerian Hukum dan HAM saya pikir perlu membuat suatu terobosan reformasi di bidang perizinan ini sehingga tidak terlalu berbelit-belit lah, kira-kira seperti itu. Jangan terlalu berbelit-belit, dipermudah dan seterusnya, terutama untuk UMKM dan seterusnya. Saya kira itu perlu dipermudah sehingga para UMKM itu, para pengusaha-pengusaha yang lain itu dapat menikmati karya ciptanya, karya intelektualnya yang lain, prosesnya, temuan teknologi baru, dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hak monopoli dan royalti menjadikan harga yang lebih mahal. Nah, ini juga menjadi kritikan beberapa negara maju membuat suatu temuan, kemudian karena meminta royalti dari temuan itu,
maka harganya kemudian menjadi sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Nah, ini juga menjadi kritik. Yang menjadi PR adalah bagaimana supaya penemu-penemunya, subjek dari hak cipta itu memperoleh hak ekonominya, tetapi masyarakat juga mampu atau tidak merasa keberatan terhadap kenaikan harga karena ada royalti itu. Nah, ini yang barangkali yang perlu ditemukan rumusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, menghalangi penyebaran ilmu pengetahuan. Ini juga kadangkala menjadi suatu kritikan tersendiri. Mengapa? Ya karena terlalu prosedur yang rumit itu tadi. Prosedur yang rumit menyebabkan pengetahuan itu tidak bisa secara luas dicerna oleh masyarakat. Itu kritik yang keempat. Kemudian kritik yang terakhir, yang kelima, nuansa ekonomisnya terlalu kuat, ada kemungkinan seorang atau perusahaan tidak mengeksploitasi kreasi-kreasinya secara optimal. Nanti dibaca lebih detail di dalam PowerPoint yang saya berikan. Tapi pada intinya bahwa karena HKI ini nuansa ekonomisnya terlalu tinggi, maka kadang-kadang kehilangan nilai-nilai sosial kemanusiaannya. Terus ambil contoh misalnya temuan di bidang temuan di bidang bagaimana caranya kaum difabel itu bisa 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 mempunyai alat sehingga kekurangannya itu bisa tertutupi. Jadi misalnya alat pendengaran, ya misalnya banyak teman-teman difabel kita yang tidak bisa mendengar, misalnya seperti itu. Sebetulnya ada beberapa alat yang bisa ditemukan sehingga dia bisa membantu pendengaran itu. Tetapi karena secara ekonomis ini tidak menghasilkan keuntungan yang besar, mengapa ya? Karena permintaannya sedikit. Nah, temuan itu kemudian tidak dieksploitasi secara besar. Nah, oleh karenanya tidak banyak orang-orang yang mengembangkan temuan-temuan di bidang itu. Ini kadang-kala menjadi hal yang cukup memprihatinkan. Jadi karena nilai ekonomisnya terlalu tinggi sehingga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial itu menjadi sedikit agak terabaikan. Itu yang beberapa hal yang menjadi kritik di dalam HKI ini. Saya lanjutkan tentang manfaat perlindungan HKI. Selain kritik tentu banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Ada beberapa hal yang saya catat di dalam PowerPoint ini. Yang pertama, mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut, gitu. Orang itu akan bersemangat melakukan penelitian lebih lanjut apabila dia memperoleh keuntungan dari dia bisa merasakan keuntungan ekonomi dari penemuan atau karya-karya sebelumnya. Seseorang yang menciptakan lagu itu karena lagunya itu laku di pasaran, maka dia akan lebih bersemangat lagi untuk menciptakan karya-karya cipta yang lain. Tapi kalau dia menciptakan lagunya terkenal, tapi dia tidak memperoleh keuntungan, sementara orang lain yang memperoleh keuntungan menggunakan ciptaan itu, nah orang menjadi tidak bersemangat untuk menciptakan. Nah, oleh karenanya manfaat pelindungan dari HKI ini adalah mendorong pengembangan penelitian lebih lanjut atau mendorong pengembangan penemuan-penemuan lebih lanjut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendorong alih teknologi. Gitu. Nah, ini juga ketika ada suatu temuan teknologi baru, maka biasanya akan dikembangkan menjadi teknologi lanjutan. Nah, dengan adanya temuan teknologi itu, maka orang akan berusaha meneliti atau menemukan temuan-temuan yang lain yang merupakan kelanjutan dari temuan-temuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perekonomian. Ya, saya kira jelas meningkatkan perekonomian, terutama bagi para penemu-penemunya.
terutama bagi para pencipta-penciptanya. Orang akan lebih bersemangat menciptakan sesuatu kalau dia secara individu memperoleh keuntungan ekonomi dari apa yang dia ciptakan itu. Kemudian yang ketiga, menjaga reputasi produk atau usaha, terutama ini di bidang usaha ya, ini bukan hak cipta tapi hak kekayaan industri. Merek. Nah, merek itu merupakan jaminan. Salah satu daripada ini adalah merek. Merek itu merupakan jaminan. Sehingga ketika orang itu membeli suatu merek tertentu, mengapa? Ya karena brand itu atau merek itu sudah dia bisa mampu menjaga kontinuitas dan kestabilan dari produknya itu gitu. Dia bisa mempertahankan produknya sehingga orang percaya, trust dari masyarakat tinggi untuk membeli produk itu. Ini adalah salah satu manfaat dari perlindungan HKI, terutama di bidang merek misalnya seperti itu. Kemudian meningkatkan nilai jual produk, ya saya kira jelas ya, kadangkala sekarang ini orang membeli merek, bukan membeli kualitas barangnya. Mengapa? Karena kita menggunakan merek tertentu, maka seolah-olah harga diri kita itu juga, gengsi kita itu menjadi naik. Jadi merek itu bagian dari gaya hidup manusia. Itu adik-adik beli sepatu pasti yang bermerek. Kalau dibelikan yang tidak bermerek mungkin nggak mau memakai dan seterusnya. Padahal secara kualitas kadang-kadang sama, atau bahkan yang tidak bermerek, yang produk lokal itu lebih bagus misalnya yang diproduksi oleh masyarakat UMKM. Tetapi karena itu tidak bermerek, kemudian citra diri kita itu kurang naik, kira-kira seperti itu, sehingga orang lebih menyukai membeli merek-merek yang sudah terkenal. Nah, itu adalah bagian dari manfaat pelindungan HKI. Kemudian mencegah pengambilan nilai ekonomis karya intelektual oleh pihak lain. Saya kira ini jelas, kalau ada merek tertentu orang lain akan meniru maka akan dilindungi. Maka orang yang akan meniru itu atau mencopy paste itu atau menjiplak itu maka akan dikenai sanksi hukuman dan terusnya. Itu adalah bagian dari manfaat pelindungan dari HKI. Lalu bagaimana caranya supaya produk-produk kita, karya-karya kita itu dilindungi secara hukum dalam sistem hukum kekayaan intelektual? Bagaimana sistemnya? Sistem perlindungannya seperti apa? Sebetulnya ada dua cara. Sistem perlindungan itu ada dua sistem. Kita bicara sistemnya dulu. Yang pertama itu sistem konstitutif. Yang kedua sistemnya deklaratif. Apa itu sistem konstitutif? Sistem konstitutif adalah dalam sistem konstitutif perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Itu kalau deklaratif, sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memiliki kepastian hukum. Itu baik, saya terangkan. Sistem konstitutif itu kalau kita punya penemuan baru, penemuan teknologi baru, punya merek, punya logo, dan seterusnya, itu baru dilindungi oleh hukum hak cipta kalau sudah didaftarkan. Jadi kalau Anda, adik-adik punya suatu temuan tidak didaftarkan, maka tidak dilindungi oleh hukum. Adik punya logo, adik punya merek, kalau tidak didaftarkan maka hukum tidak melindungi. Jadi harus atau wajib didaftarkan. Didaftarkan dulu baru dilindungi. Itu sistemnya seperti itu. Itu sistem yang disebut dengan sistem konstitutif. Itu biasanya berlaku untuk hak kekayaan industri seperti merek, logo, paten, dan seterusnya. Itu
wajib didaftarkan dulu baru hukum melindungi. Nah, ini berbeda atau sebaliknya dengan sistem yang disebut deklaratif. Apa itu sistem deklaratif? Tadi sudah saya sampaikan, adik-adik tidak perlu mendaftar. Sepanjang itu diumumkan, itu langsung hukum melindungi. Gitu. Adik-adik punya karya lagu, misalnya ya, menciptakan suatu lagu. Kemudian lagu itu diupload ya, misalnya diupload di YouTube atau di Facebook atau di Instagram dan seterusnya, maka ketika adik mengumumkan lewat media sosial itu, YouTube, Facebook dan seterusnya, maka pada saat itulah hukum melindungi. Itu yang disebut dengan sistem deklaratif. Ini berlaku untuk hak cipta seperti karya seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan seterusnya. Termasuk lagu itu yang banyak sekali diperdebatkan itu soal lagu. Jadi kapan lagu itu dilindungi oleh hukum? Lagunya siapapun ya, entah lagunya Bimbo, lagunya Kla Project, lagunya Sheila on Seven atau siapapun, itu otomatis dilindungi ketika dipublikasikan. Ketika dipublikasikan langsung dilindungi tanpa harus didaftarkan di dalam Kementerian Hukum dan HAM. Itu bedanya. Jadi saya ulangi, ada dua sistem, sistemnya konstitutif dan sistem deklaratif. Konstitutif itu wajib didaftarkan dulu baru dilindungi. Kalau sistemnya deklaratif itu diumumkan hukum sudah akan melindungi tanpa harus didaftarkan. Itu. Lalu bagaimana pengelompokan hak kekayaan intelektual? Kemarin sudah saya sampaikan, ini saya ulangi lagi tidak apa-apa. Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu ada dua. Jadi HKI, hak kekayaan intelektual itu adalah sebuah rumah besar. Rumah besar itu ada dua kamar. Kamar yang satu tentang hak cipta, gitu ya. Kamar yang lain adalah hak kekayaan industri, gitu. Hak kekayaan industri satu kamar, hak cipta satu kamar yang lain, gitu. Hak cipta itu menyangkut apa? Hak cipta itu menyangkut karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Itu yang masuk kategori hak cipta. Sistem perlindungannya seperti apa? Sistem perlindungannya deklaratif, tanpa harus mendaftar sudah dilindungi. Itu yang hak cipta, itu satu kamar. Kamar yang lain itu yang disebut dengan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri itu sistemnya adalah konstitutif. Dia baru dilindungi kalau sudah didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, hukum tidak mau melindungi. Itu yang disebut dengan hak kekayaan industri. Apa saja yang masuk dalam masuk anggota sebagai anggota hak kekayaan industri? Satu, paten. Ya, paten itu masuk dalam hak kekayaan industri. Paten itu apa? Paten itu temuan teknologi baru, baik itu wujudnya teknologi maupun prosesnya. Itu yang disebut dengan paten. Jadi temuan teknologi baru di bidang teknologi itu yang disebut dengan paten. Adik-adik punya temuan teknologi baru, maka didaftarkan untuk memperoleh hak paten. Itu yang pertama, anggota pertama itu. Yang kedua, anggotanya adalah merek, hak merek. Itu adik-adik misalnya buka warung, punya produk jahe, minuman atau makanan apa, kemudian ingin memberi merek ya terhadap warung itu, resto itu, atau sistem masak apa gitu ya, itu pengen memberi merek, maka merek yang adik-adik miliki itu wajib didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, tidak dilindungi.
Itu jadi anggota yang kedua adalah merek. Anggota yang ketiga hak kekayaan industri itu adalah desain industri. Desain industri itu misalnya ya desain, jadi adik misalnya mendesain bentuk botol atau bentuk wadah minuman, wadah makanan, desain bentuk tas, desain tentang rumah misalnya seperti itu, atau baju, celana, desain apapun itu yang adik desain itu kalau ingin dilindungi karya intelektualnya itu maka sistemnya harus didaftarkan baru dilindungi. Jadi yang anggota yang ketiga adalah desain industri. Kemudian yang keempat rahasia dagang. Rahasia dagang itu ya resep yang disembunyikan itu boleh. Jadi seorang itu boleh menyembunyikan pengetahuannya, resepnya disembunyikan supaya tidak dicuri oleh orang lain. Adik-adik punya resep misalnya membuat memasak ayam 1 menit sudah matang atau 1 menit sudah empuk misalnya, dengan caranya seperti apa. Nah itu ada resep-resepnya yang barangkali bisa disembunyikan, atau apapun lah yang terkait dengan resep. Resep tidak hanya makanan, resep juga bisa berupa herbal, obat-obat herbal, jamu, apotek, farmasi dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian yang bisa disembunyikan dalam pengertian dirahasiakan supaya tidak dijiplak atau ditiru oleh orang lain. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu itu biasanya dalam elektronik, dalam chip elektronik. Jadi kalau kita punya HP, di dalamnya ada apa yang disebut dengan IC, integrated circuit. Nah itu otaknya dari HP itu. Nah itu ada rangkaian-rangkaiannya. Nah rangkaian-rangkaian itu merupakan temuan atau merupakan hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi kalau tidak ingin dicuri oleh orang lain. Sebab kalau kita produk kemudian terbuka dicuri oleh orang lain, kita belum mendaftarkan, maka hasil karya itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Itu kemudian yang terakhir varietas tanaman. Varietas tanaman itu ya apa? Varietas tanaman itu ya misalnya tanaman-tanaman tepat tumbuh. Ada jati yang biasanya umurnya 30 tahun baru dipanen, ini 10 tahun sudah besar, misalnya seperti itu. Atau tanaman kayu albasia, atau misalnya padi, atau bisa jagung. Jagung yang biasanya 3 bulan, ini 1,5 bulan sudah berbuah, misalnya seperti itu. Atau misalnya yang tadinya kalau 3 bulan itu buahnya 3 ton, dengan bibit ini bisa menjadi 6 ton, misalnya seperti itu. Itu bagian dari varietas tanaman, itu juga bisa dilindungi oleh undang-undang. Syaratnya harus didaftarkan baru dilindungi. Itu beberapa pengelompokannya. Sekali lagi, pengelompokannya itu hak kekayaan intelektual itu rumah besar terbagi 2 kamar. Kamar yang satu tentang hak cipta, karya hak cipta, kamar yang lain tentang hak kekayaan industri. Gitu. Baik, ini kelanjutan dari tentang sistem tadi itu, sistem pendaftarannya. Sistem pendaftaran di dalam sistem konstitutif ya, tadi kalau kita punya karya cipta, penemuan teknologi baru, paten, merek, logo dan seterusnya, itu kan wajib didaftarkan baru dilindungi. Nah, sistemnya di Indonesia itu menganut sistem first to file. Itu sistemnya tuh first to file. First to file itu maksudnya apa? Pihak yang pertama kali mengajukan itu yang dianggap sebagai penemu. Gitu. Siapapun yang mengajukan merek itu misalnya, maka orang yang mengajukan pertama kali itulah yang dianggap sebagai pemilik mereknya. Gitu. Kalau logo ya orang yang pertama kali mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM tentang logo itu, maka orang itulah yang dianggap sebagai pemilik logo itu.
Itu ringkasnya. Jadi Indonesia menganut sistem first to file. Sistem di Indonesia tidak memperdulikan siapa yang sesungguhnya menjadi pemilik logo itu. Pokoknya yang pertama kali mendaftar itu yang dianggap yang memiliki logo itu. Sekalipun dia sungguhnya yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Itu. Jadi ada dua orang yang berteman misalnya, yang satu itu yang sesungguhnya memiliki logo, yang kedua itu temannya. Tapi temannya itu kemudian mendaftarkan logonya. Yang pertama kali pemilik aslinya tidak. Maka yang dianggap memiliki logo itu adalah yang pertama kali mendaftar. Itu Indonesia menganut sistem first to file. Nah, kalau adik-adik masih bingung, barangkali nanti bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan lewat grup WhatsApp. Kira-kira seperti itu. Memang ini agak rumit penjelasannya, tapi kalau diresapi nanti kita bisa memahami soal ini. Baik, adik-adik bisa lihat di layar itu ada satu produk banyak KI. Gitu. Satu produk banyak KI itu, satu produk itu bisa mempunyai banyak karya intelektual. Jadi itu di situ ada gambar HP ya, gambar HP coba dia lihat di layar itu ada gambar HP. HP di situ dilindungi oleh berbagai macam hukum. Yang pertama itu mereknya. Mereknya apa HP itu? Nah, itu satu pendaftaran tersendiri. Satu pendaftaran tersendiri namanya merek. Mereknya apa? BlackBerry. Gitu ya. Sekarang sekalipun BlackBerry sudah almarhum gitu ya, nggak pernah dengar saya orang menggunakan BlackBerry gitu. Tapi ini sebagai contoh saja bahwa merek BlackBerry itu dilindungi secara hukum. Merek dagangnya dilindungi. Jadi satu produk itu bisa dilindungi oleh berbagai macam produk hukum. Itu intinya. Kemudian di bawah merek itu ada hak cipta. Apa yang hak cipta yang ada di situ? Yang ada hak cipta di situ yang masuk dalam kategori hak cipta di dalam HP itu adalah sistem komputernya. Jadi kan smartphone itu kan ada sistem komputernya. Komputernya itu masuk dalam kategori hak cipta. Gitu. Jadi itu ada hak ciptanya ya sistem komputer yang ada di dalam HP itu. Kemudian di bawahnya hak cipta itu ada paten. Coba dilihat di layar. Itu ada paten. Paten itu apa? Tadi saya sebutkan paten adalah temuan teknologi baru. Nah, apa teknologi apa yang dilindungi oleh undang-undang di situ? Yaitu di gambar itu ada trackball. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu ada trackballnya. Sebelumnya tidak ada temuan teknologi baru namanya trackball. Itu dipatenkan. Nah, sekarang trackball sudah nggak ada lagi. Ditemukan teknologi baru namanya layar sentuh. Itu juga dilindungi oleh paten. Ini contohnya seperti itu. Kemudian ada desain industri. Nah, desainnya seperti apa? Oh, desainnya seperti itu. Desainnya di paling atas sendiri ada apa mic-nya, kemudian apa? Ada mikrofonnya gitu ya. Ada mereknya, ada layarnya, sistemnya QWERTY dan seterusnya itu didesain sedemikian rupa didaftarkan menjadi desain industri. Kemudian di dalam HP itu sendiri itu ada berbagai macam peralatan elektronik, banyak sekali IC ya, integrated circuitnya tadi itu banyak sekali. Nah, itu dirangkai sedemikian rupa itu menjadi tata letak sirkuit terpadu dan itu juga dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi inti daripada apa yang saya sampaikan di sini adalah kita jangan mengira bahwa satu produk itu hanya satu pelindungan. Satu produk itu bisa dilindungi oleh berbagai macam produk atau berbagai macam hukum-hukum di dalam hukum hak kekayaan intelektual. Itu poinnya di situ. Baik, saya lanjutkan. Lalu kemanakah kita akan mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita?
Ada beberapa tempat yang bisa kita lakukan atau beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pendaftaran hak kekayaan intelektual itu bisa dilakukan dengan meminta bantuan dari konsultan lembaga kekayaan intelektual. Jadi itu kita bisa meminta pihak ketiga untuk menguruskan hak kekayaan intelektual kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mendaftarkan sendiri. Nah, kemana kita harus mendaftarkan sendiri? Yang tempatnya bisa yang kita tuju itu ada dua tempat. Yang pertama langsung ke Jakarta ke Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua bisa ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh provinsi. Jadi Kementerian Hukum dan HAM itu mempunyai kantor wilayah, membuka kantor di setiap provinsi di Indonesia. Kalau itu di Jogja, itu tempatnya di Gedong Kuning, yaitu sebelah utara Kota Gede. Itu tempatnya di situ kita bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita. Itu terkait dengan hak kekayaan intelektual. Namun demikian ada satu jenis yaitu hak perlindungan terhadap varietas tanaman itu tidak dilakukan pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi dilaksanakan di Kementerian Pertanian. Saya kira itu. Baik, saya kira ini slide yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kuliah kita pada hari ini, yaitu bahwa Indonesia saat ini adalah negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Negara kita ditopang kehidupannya oleh kekayaan alam. Jadi seperti tambang itu aja macam-macam, ada tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, tambang tembaga, dan segala macam, gas juga banyak. Selain itu juga ada perkebunan, ada kayu, ada sawit, ada karet, dan seterusnya banyak berjenis-jenis kekayaan alam dimiliki Indonesia. Namun demikian, kekayaan alam itu suatu saat nanti akan habis. Ya, akan habis. Nah, sedangkan kekayaan intelektual itu tidak akan habis. Nah, oleh karenanya negara yang maju itu adalah negara yang tidak bergantung pada kekayaan alam, tapi dia bergantung kepada kekayaan intelektualnya. Sambil contoh, Jepang adalah negara yang sumber daya alamnya sangat miskin, tapi dia adalah negara yang sangat kaya. Mengapa? Karena dia mempunyai kekayaan intelektual yang sangat besar. Nah, oleh karenanya, ke depan Indonesia jika ingin menjadi negara yang hebat, yang maju, maka Indonesia harus banyak memproduksi atau membuat karya-karya ataupun temuan-temuan baru. Hak kekayaan intelektualnya harus meningkat dengan tajam. Nah, oleh karenanya ini adalah tugas dari negara, tugas dari kampus, tugas dari lembaga-lembaga penelitian dan seterusnya untuk memperbanyak karya-karya cipta, memperbanyak hak kekayaan industri lainnya. Baik adik-adik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tidak cukup kita hanya mendengarkan atau melihat di YouTube kuliah-kuliah yang saya sampaikan, tetapi adik-adik harus membaca referensi-referensi, artikel, berita, dan seterusnya mengenai hak cipta, supaya kita mempunyai pengetahuan dan kekayaan intelektual yang cukup memadai untuk memahami hukum dan hak cipta yang akan kita pelajari selama 1 semester ini.
Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.